Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Darul Istiqomah, NPM 211-40641, mahasiswa program studi PGSD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah multimedia. Mata pelajaran yang diangkat yaitu IPAS tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Semoga bermanfaat, jangan lupa dicatat. Terima kasih. Tema pada pembelajaran ini yaitu peristiwa dalam kehidupan. Selanjutnya untuk subtema yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kompetensi dasar 3.4 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang terakhir untuk indikator ada dua. Yang pertama ada 3.4.1 menyebutkan peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua yaitu 3.4.2 menyebutkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terjadi dua peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua tentang kapan mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi. Rumah yang digunakan untuk merumuskan teks proklamasi adalah Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, yang dianggap aman dari gangguan Jepang. Peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui pamflet, mengadakan pertemuan, menulis di tembok-tembok, radio, koran, dan berita para gubernur yang sudah dilantik pada tanggal 2 September 1945. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan pada rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta tanggal 19 September 1945. Selanjutnya menegakkan kedaulatan melalui tindakan heroik di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan oleh Suhud Latif dan SK Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, serta seluruh hadirin yang datang saat prosesi proklamasi saling mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo, menulis teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Beliau berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Soebarjo, menandatangani teks proklamasi, serta mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ada Suhud, SK Trimurti, dan Latif Indraningrat. Beliau berperan dalam mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Selanjutnya ada Ahmad Soebarjo yang berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Ada Ibu Fatmawati
yang berperan untuk menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Selanjutnya ada Sayuti Melik yang berperan untuk mengetik teks proklamasi. Selanjutnya ada Tadashi Maeda yang mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan teks proklamasi. Terjadi dua peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua tentang kapan mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi. Rumah yang digunakan untuk merumuskan teks proklamasi adalah Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat yang dianggap aman dari gangguan Jepang. Peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui pamflet, mengadakan pertemuan, menulis di tembok-tembok, radio, koran, dan berita para gubernur yang sudah dilantik pada tanggal 2 September 1945. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan pada rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik Jakarta tanggal 19 September 1945. Selanjutnya menegakkan kedaulatan melalui tindakan heroik di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera Sangsaka Merah Putih dikibarkan oleh Suhud Latif dan SK Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno serta seluruh hadirin yang datang saat prosesi proklamasi saling mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo, menulis teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Beliau berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Soebarjo, menandatangani teks proklamasi serta mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ada Suhud, SK Trimurti, dan Latif Hindraningrat. Beliau berperan dalam mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Selanjutnya ada Ahmad Soebarjo yang berperan dalam merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Ada Ibu Fatmawati yang berperan untuk menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Selanjutnya ada Sayuti Melik yang berperan untuk mengetik teks proklamasi. Selanjutnya ada Tadashi Maeda yang mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan teks proklamasi. Itu tadi penjelasan mengenai materi peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.